para arifin atau para ahli sufi lah. Mengapa mereka itu membuat thariqah? Katakanlah bahasa istilahnya ya. Kenapa mereka itu membuat thariqah? Yes itu supaya antara jasad dengan ruh kita itu bisa terpisah. Ruh yang jasad yang mengikuti ruh, bukan ruh yang mengikuti jasad. Kalau belum, manusia itu belum Jadi memiliki sifat-sifat Tuhan, akhlak-akhlak Tuhan. Berarti bukan belum, manusia. bukan manusia dia. Bukan manusia. Jadi cuman manusia-manusiaan. Manusia. Gitu. Wow. Wa khalaqallahu al-arwah kullaha min alamil lahud. Alam lahud, Tuhanan, alam malaikat. Wa fi ahsanit taqwimil haqiqi. Allah menciptakan ruh dalam kondisi kesempurnaan yang hakiki, dan itu adalah ismu jumlatil insi fi dzalikal alam, dan itu adalah nama sejumlah manusia di alam tersebut, alam arwah. Wa huwal watanul asli, dan itu adalah alam arwah itu adalah al watanul asli, tanah air yang asli. Falamma madha 'alaiha arba'atu alafi sana, 4000 tahun ya. Khalaqal arsya min nur ain Muhammad. Allah menciptakan arsy dari cahaya mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Titik. Wa bawaqil kainat minhu. Dan seluruh makhluk itu dari nur Muhammad. Tumaruddatil arwah. Kemudian dikembalikanlah ruh-ruh itu ila darkil asfal, kepada dasar yang paling bawah bagi alam semesta, yaitu apa? Al-ajsad. Jadi roh kita ketika bersatu dengan jasad itu dalam kondisi yang paling bawah loh. Dalam kondisi yang paling buruk. Ya, ini nuzulahu awalan min alamil lahud ila alamil jabarut. Artinya ketika seseorang itu atau satu roh yang turun dari alam roh ke dunia, bumi, yang kemudian dibungkus dengan jasad. Dan jasad ini pada prinsipnya adalah asfala safilil kainat. Betul. Atau bahasa ininya kan, bahasa di tasawufnya itu kan hijab. Oleh karenanya kenapa para arifin itu hal-hal yang berkaitan dengan jasad itu merupakan hijab, kepentingan, ujungnya ke jasad kan, ya kan, kepentingan duniawi ukhrawi, ya kan, sifat hewan itu karena ada jasad. Jadi para arifin itu melepaskan ruh mereka atau memisahkan ruh mereka dengan jasad, sehingga yang hidupnya itu ruh, bukan jasadnya. Jasad yang nurut ke ruh, bukan ruh yang nurut ke jasad. Gitu. Sehingga yang sira biha kelawan yat. Ini kan rasa ya. Jadi seringkali kita ini menjustifikasi seseorang atau menuduh seseorang dengan seenak diri kita sendiri. Dalam arti seseorang yang berada dalam satu kondisi kerohanian yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian berubah menjadi sebuah perbuatan. Kita itu gampang untuk menyalahkan dia. Lantaran apa? Dirinya merasa benar. Sehingga dia mudah untuk menyalahkan orang lain. Dia membawa thariqah gitu. Dia membawa ilmu ma'rifat. Dia membawa ilmu hakikat. Tapi kok dia itu justru menjustifikasi kondisi kerohanian seseorang? Apakah dia itu lebih tinggi gitu dari orang lain? Ya, artinya orang yang seperti ini masuk dalam kategori innahu kana dzaluman jahula, bodoh. Atau kondisi kerohanian seseorang yang diukur dengan kondisi kerohanian. Gitu. Ya, artinya
Mau benar mau salah tah, itu urusan dia gitu kan, urusan orang lain. Ngapain kita ikut campur? Benarkan aja diri kamu ya. Atau iya, lebih baik kita membenarkan Ini ada yang diri sedikit sendiri. menarik nih. Nah, Kalimat wahfaz, tafsir dari kalimat wakanal insanu ajula, dengan berbagai penafsiran Tuhan saya yang begitu indah gitu sastranya, sangat nyelimat juga maknanya. Tapi kita ambil yang ya mudah kita pahami aja dulu sesuai dengan kondisi Quran. Wahfaz qalbaka minal iltifati ila ma qad taraktahu minal khalqi wal qawa wal irad. Jaga hatimu dari iltifat. Iltifat itu kan melirik ya, Bah. ya, lirik. Melirik sesuatu kepada yang telah ditinggalkan oleh Allah. Mu dirimu ketika berproses. Oh ya, yang Qarabin ketika berproses. toroktah yang kau tinggalkan dalam proses nih ya. Ya, Makhluk, hawa, keinginan, keraguan-raguan, kegalauan, kepengurusan. Ya, tadbir itu kan upaya gitu, keupayaan. Wa tarkus sabri, meninggalkan kesabaran, wal muwafaqah war ridho inda nuzulil bala, wastaghfirah baina yadayillah. Ini prakteknya gimana sih gitu? Dan ini gue banget gitu. Supaya kita tergolong ataupun terselamat hati kita, kondisi kerohanian kita, ataupun secara ilmu thariqah, latifatul qalbinya ini tidak iltifat gitu ya, tidak melirik kepada sesuatu yang kau tinggalkan, makhluk, hawa, dan dia lurus gitu kan kepada Allah, sabar, ridho dengan apa yang Allah puji gitu. Lalu kau jatuhkan dirimu gitu dalam kecintaan kepada Allah. Contohnya apa? Kalqurroh gitu, bagaikan bola golf yang dipermainkan oleh pemain. Siapa? Pemainnya. Atau bagaikan mayit yang ada di depan orang yang sedang memandikannya. Atau bagaikan bocah yang ada dalam pangkuan ibunya yang sedang menyusui. Prakteknya bagaimana? Ya, ta'ama aman siwa gitu kan, ta'ama. Pura-pura pecak lah gitu kan. Fala tarau li ghairihi wujudan wala darran wala nafan wala atuan. Jangan kau melihat kepada selain Allah, baik wujudnya, dorotnya, manfaatnya, pemberiannya, pencegahannya. Kemudian ij'alil khaliqah wal asbab indal adiyah. Jadikanlah gitu al khaliqah di sini makhluk kan, asbab indal adiyah wal baliyah, dalam proses kesakitan psikolog ya. Bisa fisik, bisa eta. Bisa fisik juga ini ya. Wal baliyah. Balai. Jadikanlah itu semua cambuknya Allah ya. Yadribu kabihi, yang mencambuk kita, mencambuk kerohanian kita agar kita lari kepada pangkuannya Allah. Merdeka. Ya, caranya cuma satu, Kiai. Muraqabah deh. Nah, muraqabah bukan hanya dzikir muraqabah, Ustaz. Yang 20 itu. Tapi dia setiap detik merasa terawasi oleh Allah Ta'ala. Sehingga karena dia merasa terawasi oleh Allah Ta'ala, dia nggak melenceng gitu. Artinya ada ketakutan dari Allah Ta'ala. Takut dia ditinggalkan oleh Allah, ditinggalkan oleh kasih. Ya memang yang salah satunya itu adalah dzikir muraqabah itu. Dan kita harus melihat hakikat dari dzikir itu sendiri kan. Kemarin kan istishabul abd,
annahu istishabu syuhudil abd annahu baina yadayillah, menariknya seorang hamba dalam penyaksian diri bahwa dia berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah kan itu kan arti dari zikir hakiki itu. Ya artinya ketika dia mengingat, ketika dia berzikir kepada Allah Ta'ala, ketika dia mengingat ke Allah Ta'ala dan selalu merasa terawasi oleh Allah Ta'ala, itu udah takut dia untuk condong hatinya ke Allah Ta'ala. Itu Gitu. andai nikmat segitu aja tuh ya. Kondisi spiritual seseorang ataupun kita lah gitu. Itu sebetulnya udah pada posisi yang apa ya? Allah mewafikna ya ke taat. Amin. Ya, taufik Allah. Ya. Ya muraqabah tentunya ya tetap kita minta pertolongan dari Allah Ta'ala juga harus memang gitu. Ya karena namanya manusia ya, tadi kan wataknya manusia, non tadi ya di wataknya manusia itu. Ya ajul. Ya ajul, ya jahal, ya zulum kan. Dan tadi ya al-ma'lufat tabi'iyah, al-mustahayat, al-bahimiyah, wal-ladzat, al-hissiyah itu kan nafsunya, nafsu tabiat, syahwatnya, syahwat kebinatangan, kelezatan fisik atau kelezatan indrawi itu kan manusia. Jadi artinya seseorang yang sudah mencapai maqam muqarrabin atau arifin itu pun dia harus muraqabah, merasa terawasi oleh Allah Ta'ala, sehingga langkah-langkah yang dia jalani waktu itu sama dengan langkah-langkah ketika dia berproses menuju wusul, berproses menuju ma'rifat, berproses menuju golongan atau makomnya, golongan para muqarrabi. Gitu. Ini pendapat Imam Fudel nih, coba di bawah. Qal Fudel bin Iyad, hada zamanun. Ihfad lisan. Ini adalah zaman. Ihfad lisanak, yang kau harus jagalah hati. Lisan. Jagalah lisan. Nah, hati dia baik. Wa akhfi makanak. Sembunyikanlah tempatmu. Wa alij qalbak. Obatilah hatimu. Wa khud ma ta'rif. Ambil apa yang kau tahu. Ambil apa yang kau tahu. Da'mat tungkir. Tinggalkanlah apa yang kau ingkari, yang tidak engkau tahu. Apa yang kita tahu kita laksanakan. Apa yang enggak kita tahu ya udah tinggalin. Yang dilaksanain. Jadi di masa Fudel bin Iyad ini ya, seorang tokoh sufi besar di masanya itu, di tahun berapa tuh wafatnya? Iya, itu yang mengarang Sarasiti. Wih, sanes Kiai. Ya kitab kecilnya. Oke, dap. Enggak ngambil itunya, ngambil makolahnya. Materinya ya. Materinya. Oke, sedap. Supaya sekalian ya. Al-Fudail bin Iyad, ma'ruf ya. Ihfaz qalbaka minal iltifati ila ma qad jaga. Aku cahaya. Tapi kan ketika pun kita yang menghilangkan hal-hal yang berbau duniawi pun bukan berarti Allah akan meninggalkan dunia itu, bukan berarti Allah itu juga tidak akan memberi dunia kepada kita, kan gitu kan intinya. Enggak bakal. Ya, malah semakin dunia itu menjelma di dalam hati, semakin jauh. maka dia bagikan kalangkang menutur-nuturi. Dekat, jauh. Dekat, jauh. Ada lagi fenomena ini mudah-mudahan mulut saya ini bukan sebuah hal yang ngarasulah ya, tapi ini hanya sebuah ingin mendapatkan keyakinan dari dalam diskusi ini. Allah
memberikan beban khilafah ini kepada gunung, kemudian kepada apa tadi? Langit, Langit, pada bumi. pada bumi. Ya. Mereka semua enggan menerima itu. Wasfakna gitu. Mereka merasa takut, merasa lemah. Lalu kemudian wahamalahal insan. Apa hikmah di balik ayat ini gitu ya? Bukankah itu juga langit adalah makhluk Allah, bumi juga makhluk Allah? Jika mungkin pada dasarnya langit itu diberikan kemampuan oleh Allah, mungkin langit pun menerima. Lalu kenapa manusia diberikan beban gitu kan? Tapi akhirnya wakanal insanu, apa tadi? Wakana Jahula. innahu kana zoluman Jahula. Apa hikmah di balik ini? Sehingga posisi manusia adalah posisi yang berbuat zalim dan juga bodoh. Alasannya kenapa? Iya, satu itu, yang kedua ini diutarakan ayat Allah ya. Apa hikmah gitu? Di balik apa namanya? Di balik firman Allah ini. Ya, Allah amanatnya akan Allah berikan kepada langit. Amanatnya akan diberikan kepada bumi, kepada gunung. Mereka semua, ya Allah, kami tidak mampu. Kami tidak mampu membawa itu. Ya, aspakna gitu. Artinya kami lemah. Kemudian wahamalah insan, diterimalah oleh manusia, dibawalah beban ini oleh manusia. Ya. Seakan-akan Allah tidak menginginkan beban ini diberikan kepada manusia. Enggak ku langit bae lah, enggak ku bumi bae gitu. Padahal Allah tahu gitu. Lalu kemudian Allah diberikan amanah itu. Tapi di akhir ayat Allah memberikan sebuah antisipasi. Innahu zaluman jahul. Manusia itu zalim. Jahul. Berarti apa maksud dari pengertian lebih dalam dengan ayat ini? Apa maksud hikmah juga di balik ayat ini? Apa kita selama ini berbuat zalim kepada Allah? Nah, coba tolong Lain kado namanya. deskripsinya gitu. Oke. Gambaran-gambarannya. Kenapa di sini manusia disebut sebagai seorang yang zolum dan jahul ya? Zolum, dia menzolimi diri sendiri, dan jahul karena nggak tahu efek negatif dari apa yang akan dia bawa setelah itu, atau akan dia tanggung setelah itu. Ya, artinya begini, manusia itu tadi Allah Ta'ala sudah menawarkan kepada bumi, langit, dan pegunungan untuk menahan atau menanggung beban tadi tanya. Mereka pada nggak mau, cuma manusia mau. Ya karena apa? Manusia menganggap itu gampang, mudah. Sehingga dia memasukkan dirinya dalam posisi yang aslinya jebakan ini nih, jebakan Batman. Kenapa jebakan? Ya kalau dia kuat, kalau nggak kuat, gitu. Sehingga karena dia nggak memikirkan, tapi ada tadi sifat terburu-buru dalam dirinya. Ya, artinya udahlah saya siap, gitu manusia. Karena dia menjerumuskan dirinya dalam satu hal yang sangat berat, dan efeknya pun akan berat ketika dia nggak mampu. Nah, makanya di akhir dari penafsiran Tuan Syekh itu, zalum kenapa? Ya karena birtika bihadhihi tahmilatil balighah wa dengan
dia itu menerima beban ini atau amanah ini, ya otomatis dia kan akan membebankan dirinya dengan beban-beban, kewajiban-kewajiban, tanggungan-tanggungan yang besar. Karena isinya adalah, isi dari beban itu adalah qat'ul ma'lufat tabi'iyah. Ya gampangnya, dia memutuskan diri dari kebiasaan-kebiasaan biasa, kebiasaan-kebiasaan manusiawi. Dan Suka oleh kepada manusia, makhluk. dan oleh manusia ini dianggap gampang. Gampang. Jadi maksud beban-beban di sini, beban kehidupan jasmani apa? Bukan. Bukan apa beban kehidupan rohani. Jelas rohani. Makanya kan kenapa di sini Tuhan saya menyebutkan ketika mendefinisikan manusia itu dengan apa? Amalahal insanu al-majbul ala suratir rahman. Al-muntakhab min bainil akwan bil quwwatil qudsiyah al-muda'ati fi, itu manusia itu. Hakikatnya manusia itu yaitu seseorang yang jibillahnya, yang tabiatnya itu merupakan cerminan atau tajalli dari suratul rahman. Cerminan dari sifat-sifatnya Allah Ta'ala, ya kan? Dimana dia itu adalah al-muntakhab, terpilih, mimbainil akwan, di antara manusia-manusia atau semua makhluk alam semesta, terpilih dengan apa? Dia memiliki al-quwwatul qudsiyah, kekuatan suci, kekuatannya Allah, al-muda'ati fihi, yang dititipkan dalam dirinya, al-muqtadiyatil hamliha, yang dimana kekuatan qudsiyah inilah yang menuntut manusia untuk mampu menahan beban ini. Itu kan definisi manusia. Sehingga caranya apa? Ya tadi qat'ul ma'lufat, atau di redaksi yang di Futuhul Ghaib, tarkul khalq wal hawa wal iradah wa tahayyur wa tadbir wa tarkis sabri wal muwafaqati war ridha inda nuzulil bala. Itu di situ Kiai. Sehingga ketika dia, Nah, gunung ya, kembali lagi kepada gunung. Gunung, langit, bumi tidak mampu, nggak mampu untuk membawa amanah apa tadi? al-khilafah wan niyabah. Al-muntakhab, mana tadi? Al-khilafah wan niyabah, amanah yang berupa amanatul khilafah wan niyabah. Iya itu. Karena langit tidak mampu untuk melakukan apa tadi? Qudsiyah tuh. Istidadat. Ya, bil quwwatil qudsiyah benar. Ya, artinya kekuatan bahwa ketika ini disampaikan kepada gunung, hei gunung, lu nih yang pantas untuk membawa amanah ini. Artinya membawa bahwa seakan-akan gunung mau dipilih sama Allah, cuman gunung nggak mau. Karena gunung tahu bahwa untuk memikul kekuatan qudsiyah ini tidak mungkin saya bisa. Iya. Lalu dengan cerobohnya manusia, udah gue aja. Ya, gitu kan. Dibawa oleh manusia. Wa kana innahu kana zaluman jahula. Artinya pada jibilahnya manusia itu sebenarnya tidak mampu memikul beban itu. Gitu kan? Iya. Begitu Pak Bang? Tidak mampu memikul untuk bagaimana mengekspresikan tajallinya Allah di dalam dirinya. Ya, tadi itu. Tapi esensinya manusia itu harus mengekspresikan itu. Nah, bagaimana itu tajallinya agar timbul? Kembali lagi kepada bahasan yang tadi. Atas tuh. Atas. Tarkul khalaq wal hawa. Tarkul hawa. Nah, itu karena mungkin langit, gunung, bumi memiliki itu semua. Ya. Begitu kan? Dan kenapa di sini manusia tadi yang disifati dengan atau didefinisikan oleh Tuhan saya dengan definisi ini tadi al-majbul ala suratir rahman ila akhirih. Itulah yang disebut dengan apa? Al-insanu al-kabir. Atau kalau bahasa ininya al-insanul kamil. Gitu. Sehingga al-insanul kamil itu ala suratir rahman.
Yang dijelaskan oleh siapa? Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi itu. Jadi manusia itu yang dimaksud satu orang di setiap masanya. Katakanlah wali ghaus gitu ya. Jadi kondisi kerohaniannya itu sama seperti ini. Al-Majhul ala suratir Rahman, kemudian nanti tadi ya. Al-Muntakhab min bainal akwan bil quwwatil qudsiyyatil muda'ati fihi. Ya karena dia pilihan dari semua alam semesta, satu orang di setiap waktu. Selain daripada itu, jibilah. Majhul yang di apa ya? Kondisinya itu asli dari sononya gitu. Di mana surat Yasin itu? Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu innahu lakum aduwwum mubin. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan. Coba jibiliyah, coba. Wa laqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun kan? Afala ta'qilun. Jadi jibilnya, wataknya manusia itu adalah condong kepada biasa bilkul. Ini harus diperjelas nih Gus, biar nggak ini nih, biar nggak remeng-remeng gitu, supaya betul-betul saklek. Karena ini kayak arti dari jabala ya, jabala yajbulu jablan, khalaqa, berarti al-majbul al-makhluk ala suratul Rahman, diciptakan dalam surah cerminan Allah Ta'ala. Jadi manusia kan kalau menurut Syekh Ibnu Arabi itu manusia itu adalah cerminan dari zat, sifat, asma, af'alnya Allah Ta'ala kan, ya kan? Jadi ini manusia dan itu cerminan Allah. Dia ada di sini. Ini cermin, ini manusia. Zat, asma, sifat, af'al. Ya. Zatullah, sifatullah, sirullah, wujudullah. Nah. Sama kan? Ya. Oke. Itu harus ada di manusia, kan? Secara general harus ada di manusia. Ya. Oke. Cuman kan manusia ketika turun dari alam rohani, Iya. Kepada alam ke bumi, maksud. dia tuh lupa tugasnya, lupa siapa dirinya. Esensinya sebetulnya manusia itu adalah tadi itu. Anggaplah 4 aja dulu ya. Ya. Biar gampang itu. Betul. Zatullah, sifatullah, sirullah, wujudullah. Zat, asma, sifat, afal. Nah, Ini tugas pokoknya manusia. tugas pokok. Dan ketika ini disampaikan ke langit, ke bumi, kembali lagi ke kalimat itu, ke gunung, nggak bakal mampu. Gunung mentajalikan Allah gitu kan? Ya. Maaf, kita buka aja dulu biar Seperti yang ada di kisah Nabi Musa, jebol Ya. gunung. Ketika kita buka aja biar paham ini juga tidak ragu gitu. Ibarat kata Allah akan memberikan tugas 4 ini kepada langit. Ya. Tugas mentajalikan Allah, mentajalikan zatnya, af'al, sifat, dan kemudian satu lagi tadi asma. Langit. Aduh, Ampun aing. saya nggak bisa. Ya, ditawarkan dia oleh Allah. Tawarkan ke bumi. Ya, Gusti, saya nggak bakal mampu. Saya dijadikan sebagai cermin. Keberadaanmu gitu kan. Cermin keberadaanmu. Atas keberadaanmu. Lalu ke gunung. Ya Allah, saya nggak mampu. Dengan cerobohnya manusia. Ya. Diambillah itu. Nah, esensi manusia pada prinsipnya sudah memiliki ini.
Kondisi asalnya. Kondisi asalnya sebetulnya Ah. sudah memiliki ini. Ah. Makanya tidak Allah tawarkan tuh ke manusia, gitu kan? Awalnya. Awalnya kan gitu. Ini berbicara awal. Keempat perkara ini kenapa nggak Allah langsung aja? Jangan pakai cerita langit dulu, bumi dulu gitu. Langsung aja ke manusia. Berarti pada prinsipnya manusia itu sudah memiliki sifat ini. Ya, di awal nih. Ketika manusia turun ke bumi, pohon, gitu kan? Terus. Pohon dengan tugas pokoknya terhalang oleh sifat apa? Jasadnya tadi teh. Terhalang oleh jasadnya. Dia kemudian mana tadi? Gila dunia sapotong-sapotong sih. Itu dibuka kena nyangkut gitu. Itu kalau itu di atas tuh taklifat syaqqa al-qali ahli al-awsaf al-bahimiyah. Berarti awsaf bahimiyahnya itu. Nah, ayo coba saya dengar dulu ayo. Oke. Jadi kayak dari awal ya. Oke. Manusia di awalnya itu punya apa tadi bahasa awal tadi teh? Ya, wujud sih. Bukan. Yang sifat asli manusia. Bahasanya apa? Jibillah ya. Asal penciptaan manusia itu seperti itu. Artinya tadi asma, af'al, Zat, zatullah, af'al. sifatullah, sirullah, wujud itu. Ada 4 hal tadi karena cerminan Allah Ta'ala itu ada dalam dirinya di awal ini sebelum bergabung dengan jasad ya di alam roh. Oke, saya siap turun ke bumi, turunlah ke bumi. Kalau ke bumi kan otomatis lahir dia mah. Ada jasad, ada mata, ada ini, ada itu. Dia lupa dengan tugas pokoknya, ya kan? Ketika dia bersatu dengan jasad. Ketika dia bersatu dengan jasad, lupa tugas pokoknya. Ubudiyah iya. Katakanlah tadi katakanlah 4 hal ini adalah ubudiyah tadi tanya. Dia lupa. Yang dikatakan jibil itu yang mana? Jibiliyahnya. Ya tadi, dia sebagai hamba. Dia sebagai hamba yang dia itu merupakan cerminan Allah Ta'ala. Oke? Akhlaknya, akhlak Allah, perbuatan Allah dan seterusnya. Oke? Karena udah masuk dengan jasad. Ya kan? Dia keenakan di bumi nih. Artinya keenakan karena dia punya mata kan. Dia ngelihat hal yang nggak boleh. Yang sehingga mengganggu dirinya dengan Tuhan. Dia punya hati, punya perasaan, punya nafsu sehingga lepas nafsunya. Dilepaskan dia melepaskan nafsu, nggak ada kontrol. Dan seterusnya sehingga ada kholq, ada hawa, ada irodah dan seterusnya. Iya. Artinya dia sudah lupa nih dengan jati dirinya. Oke? Lupa dengan jati dirinya Sebagai manusia. sebagai manusia. Apa sebagai cermin Allah? Manusia hakikatnya cerminan Allah kan? Jadi manusia yang dimaksud di sini itu manusia yang bagaimana sih? Iya. Gitu kan? Iya. Jadi kalau wahamalahal insan itu definisi manusia itu adalah manusia yang pada wujud semula gitu sebelum diganggu dengan kholq, hawa, irodah dan seterusnya tadi. Baik. Saya sedikit tersinggung nih. Hawa, irodah, makhluk, apalagi tahayul, Ausaf bahimiyah, ausaf bahimiyah, itu juga kan makhluk yang keberadaan itu juga diciptakan oleh Allah. betul. Ya. Terus? Kenapa ketika dia menyatu jadi jasad manusia, lalu itu membuat menghalangi komunikasi aktif dengan Allah, sehingga akhirnya menghalangi 4 yang tadi, zatullah, sifatullah, sirullah dan wujudullah itu. Karena dia selingkuh kan Dengan makhluk itu. Mulai. Karena dia selingkuh kan. Dan Allah tetap pada posisi tugas lu tuh. jangan. Jadi kamu itu sekarang bukan manusia.
Kamu tuh binatang. Kamu itu binatang. Sementara binatang mah tidak aku perankan seperti itu. Betul. Binatang, gunung, langit, bumi tidak aku perankan sebagai cerminku. Jangan kau sekali-kali berselingkuh dengan itu. Itu tugas pokok kamu. Lalu kenapa kamu berselingkuh? Itu kan yang mengakibatkan manusia ini terpesona gitu kan, lalai dari tugas pokoknya. Wa kanal insanu Zaluman jahula. zaluman jahula. Nah disitulah manusia itu menjadi zalim dan jahul. Karena mau menerima amanah Allah tadi, mau diutus, mau diturunkan dari alam ruh ke alam dunia. Artinya tugas pokok manusia itu sebetulnya cerminan tajalinya si zatullah, tajalinya sifat Allah, tajalinya sir Allah. Nah, dan sebetulnya manusia tidak ditawarkan untuk menanggung beban itu tadinya kan. Awalnya tidak ditawarkan. Bahkan Allah tawarkan dulu ke langit. Lu yang pantas, kira-kira kan gitu. Tuh, saya nggak bisa ya Allah. Dah, diserobotlah oleh manusia. Gua banget nih. Tawarin mangga apa? Tawarin mah enggak kan, nggak ditawarin. Enggak, inna arodna. Enggak ditawarin lu. Nah itu begonya mungkin. Baru ketemu. Begonya itu, dia itu nggak ditawarin. Iya ya bisa jadi tuh. Baru nih sedikit ada bayangan. Begonya, gobloknya lo itu. Lu kan nggak ditawarin amanat. Ibarat gini, saya nawarin rokok ke, ini contoh yang gampang aja, ke Tijan, ya. Tijan juga udah nggak, pokoknya kan siapa? Mang Irfan nyerobot, ya, kan belum itu ya. Nah, jadi nggak ditawarin dia apa, dia ambil apa dia ambil. Ya, saya maksudnya mikirin kenapa ini Allah katakan innahu kana zaluman jahula, itu aja gitu yang jadi masalah. Kenapa Allah katakan kita ini berzolim? Jadi kan kalau versi dari Tuan Syekh kan, ya karena bertika bihadi tahmilatil baligha wa taklifat syadidati tsaqilah min qat'il ma'luh. Ya karena dia akan melakukan atau melaksanakan beban-beban yang sangat berat. Itu tadi perlawanan terhadap unsur-unsur kehewanan. Itu kan berat. Atau kita seneng ngopi, dilarang ngopi, berat. Rokok, dilarang rokok, berat. Tidur, dilarang tidur. Gimana nggak berat? Atau perlawanan kan? Jadi harus dilawan kan? Ada perlawanan di situ. Diterimalah oleh manusia. Ini kalau versi tafsiran sini ya? Iya, kita tafsirin aja dulu biar apa tafsirnya dulu. aja dulu gitu. Kesimpulannya ada referensinya ini. Ya. Oke. Zolim, itu zolim ya. Kenapa zolim? Karena itu. Ya kan? Dua, yang jahul. Bodoh. Zuhulan, ya karena dia lupa dari tuntutan alam kemanusiawiannya. Manusia yang pertama tadi teh, yang apa tadi? Tajali. Ya. An muqtadayati nasutih wa mula amatiha bihasabil quwal basyariyah li ghalabatil quwa ar-ruhaniyah al-jalibah li sa'adatil azaliyah al-abadiyah al-quwal jismaniyah al-mustadba'ah li syaqawati sarmadiyah. Fa inna hadza min dzalik. Jadi akhirnya hanya orang-orang pilihan Allah lah yang mampu mentajalikan sifat itu. Para nabi, para rasul, kemudian Arifin. Para arifin. Berarti beruntung kalau ada orang arif ya. Ya minimal kita nggak terlalu banyak dihujah nanti. Kan gitu tuh ada keterangannya di mana yang tadi ketika manusia itu turun dari alam arwah ke alam duniawi, yang mungkin yang masanya itu kurang lebih 40.000 tahun.
dia tuh lupa karena keenakan. Ada di Sirul Asrar awal-awal itu ya kayak Tuan saya bahas Sirul Asrar. Buka bro, coba bro, Sirul Asrar bro. Biar puas. Nah, sehingga kalau belum manusia itu belum apa namanya? Jadi oke. Memiliki sifat-sifat Tuhan, akhlak-akhlak Tuhan. Berarti bukan manusia. Bukan manusia dia. Bukan manusia. Jadi cuman manusia-manusiaan. Manusia-manusia. Gitu. Wow. Oh. Ah. Nih. Wa khalaqallahu al-arwah kullaha min alamil lahud. Alam lahud, Tuhanan, alam malaikat. Wa fi ahsani taqwimil haqiqi. Allah menciptakan ruh dalam kondisi kesempurnaan yang hakiki, dan itu adalah ismu jumlatil insi fi dzalikal alam, dan itu adalah nama sejumlah manusia di alam tersebut, alam arwah. Wa huwal watanul asli, dan itu adalah alam arwah itu adalah al watanul asli, tanah air yang asli. Falamma madha 'alaiha arba'atu alafi sana, 4000 tahun ya. Khalaqal arsya min nur ain Muhammad. Allah menciptakan arsy dari cahaya mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Titik. Wa bawaqil kainat minhu. Dan seluruh makhluk itu dari nur Muhammad. Tumaruddatil arwah. Kemudian dikembalikanlah ruh-ruh itu ila darkil asfal, kepada lapisan. kalau bawah-bawahnya apa? Iya, lapisan. Bukan. Kalau surga kan derajat, tingkatan. Kalau neraka itu apa? Dasar. Kepada dasar yang paling bawah bagi alam semesta, yaitu apa? Al-ajsad. Jadi roh kita ketika bersatu dengan jasad itu dalam kondisi yang paling bawah loh. Dalam kondisi yang paling buruk. Oke, lanjut ya. Balik lagi dari sebelum azan kalimatnya. Sumaruddatil arwah, Dikembalikan roh ila darkil asfalil kainat, kepada yang lebih dasar yang paling bawah segala penciptaan Allah. Jadi dari semua alam semesta ya. alam semesta yang paling dasar itu, yang paling rendah lah, Paling rendah itu ajsad, jasad. jasad. Nah, Nih, oke. Kama qala ta'ala, sumarudatnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia itu ke kondisi yang paling bawah, yang paling bawah, paling rendah. paling rendah. Ya, ini nuzulahu awalan min alamil lahud ila alamil jabarut. Artinya adalah turun dari alam lahud ke alam jabarut ke alam nasud. Ya kan? Lahud, Terus dan seterusnya. Jabarut, Nasud. Ya. Artinya ketika seseorang itu atau satu roh yang turun dari alam roh ke dunia, bumi, yang kemudian dibungkus dengan jasad. Dan jasad ini pada prinsipnya adalah asfala safilil kainat. Betul. Atau bahasa ininya kan, bahasa di tasawufnya itu kan hijab. Nah, oleh karenanya kenapa para arifin itu hal-hal yang berkaitan dengan jasad itu merupakan hijab. Kepentingan ujungnya ke jasad kan. Ya kan? Kepentingan duniawi ukhrawi. Ya kan, sifat hewan itu karena ada jasad. Jadi para arifin itu melepaskan ruh mereka atau memisahkan ruh mereka dengan jasad, sehingga yang hidupnya itu ruh, bukan jasadnya. Jasad yang nurut ke ruh, bukan ruh yang nurut ke jasad. Gitu. Sehingga para arifin atau para ahli sufi lah, mengapa mereka itu membuat thariqah, katakanlah bahasa istilahnya ya. Kenapa mereka itu membuat thariqah? Yes, itu supaya antara jasad dengan ruh kita itu bisa terpisah.
ruh yang jasad yang mengikuti ruh, bukan ruh yang mengikuti jasad. Nah, ketika ruh terlepas dari jasad, maka terciptalah nanti kondisi fana ya. Ininya nggak bisa dia kontrol. Gitu. Ada takwin, kun fayakun. Ada khawarikul adat yang dua hal ini, takwin dan khawarikul adat ini merupakan kenikmatan yang dirasakan oleh ahlu surga di surga. Ketika ruh dan jasad sudah terlepas ini, artinya sudah tidak ada keterikatan, jasanya artinya sudah dikalahkan, dia bisa merasakan nikmatnya surga di dunia. Iya, karena tadi Gitu. itu asal penciptaan daripada, ya, itu kan sudah berbau karomah ya. Saya hanya menggarisbawahi, karena kembali kepada asalnya ada ya tajalli Iya. daripada Tadi itu ya. zatullah, sifatullah, sirullah. Ketika dikembalikan si ruh dibungkuslah oleh jasad. Dalam istilah sufi namanya hijab, dalam istilah tadi apa? Asfal safili. Nah, Jadi penciptaan Allah yang paling rendah, ini lebih rendah gitu kan? nah Lebih paling rendah. rendah masih bagus. Paling rendah. Ini terendah gitu. Masalah kalimatnya asfala safilin, nggak aspal aja gitu ya. Bukan aspal. Ya. Ini Najan pakai aspal diticekan ya. pondasi mereka. Aspal rendah, diinjak. Ini lebih bawahnya lagi. Nah, Allah menciptakan sesuatu kainat yang paling terendah pun sekali gitu kan, adalah jasad. Bukankah jasad itu juga diciptakan daripada nur Rasulillah, nur hakikat baginda Rasul? Tapi yang paling terendah isinya adalah tadi itu unsur-unsur kehewanan, unsur-unsur Kebinatangan, ya, setonia, iblis segala macam. ya. Dimasukkan. Apa ada maksud apa Allah itu kenapa kita manusia udah aja di alam ruh, jangan pakai dimasukin lagi ke alam yang lebih dasar ini. Kan itu atas permintaan manusia sendiri, ya. Kan ditawarin dulu. Kamu kalau turun ke bumi, kamu tetap jadi hambaku atau bukan? Atau enggak? Siap. Alastu birabbikum teh. Qalu bala. Oh, siap. Celeng ke bumi lahir. Pohon. Sebab pohon naon? Jahul tadi teh ya. Tidak tahu. Maka Saking bodohna teh ya. kemudian diingatkan oleh Allah. Nah, maka salah satu dari bentuk kasih sayangnya Allah Ta'ala ke manusia, dikirimlah para rasul itu untuk mengingatkan mereka. Ada nih istilahnya, tinggalan tadi teh ya. Mana tadi? Labatannya nuklir aja. Mana ya? Nah, fayarhamur rahmanul musta'an alaihim bidzal. Nah, ada lanjutannya tadi. Falamma ta'allaqatil arwah. Ketika roh-roh itu sudah menggantung Di jasad. jasad. Wa anisat fil ajsad, dan merasa nyaman dengan jasad. Oh, itu tak. Wa anisat wa nasiyat matakhadat minal ahdi wal mitsaq. Dan dia sudah lupa dengan perjanjian yang sudah dia buat. Fi yaum alastu birabbikum qalu bala, di hari di mana tadi ada diskusi antara dia dengan Allah Ta'ala. Kamu mau tetap mengakui sebagai Tuhanku ketika saya turunkan ke bumi? Ya, siap. Terus falam tarji ilal watanil asli. Tapi ketika di bumi dia itu enggak kembali kepada posisi semula. Tadi alastu birabbikum, mengakui atau dia menjadi hambanya Allah Ta'ala, maka fayarhamur rahman, Allah masih kasihan kita. Tetap aja. Allah masih kasihan. Al-musta'an alaihim. Dengan mengirim para nabi, para rasul. Binzalil kutubis samawiyah, dengan menurunkan kitab-kitab langit.
tadzkiratan lahum bidzalikal watanil asli, sebagai pengingat kepada mereka dengan mengingatkan mereka kepada tanah air yang awal. Sesungguhnya. Dzakirhum bi ayyamillah. Nah, dalam ayat, berilah peringatan kepada mereka atau dengan pada hari-harinya Allah. Ai ayyam usulihi fi masabaqa ma'al arwah. Hari bersambungnya dia bersama dengan, atau kebersamaan dia bersama dengan para roh-roh. Maka fajami'ul anbiya ija'u fid dunya wa dhahabu ilal akhirah bihadzat tanbih. Para nabi tugasnya cuma ini doang, memberikan peringatan ke mereka. Kamu ingat, kamu sama penciptamu. Kalian dulu gini. Ingat. Kenapa kalian lupa? Nah, ya kan? Tapi faqalla man tadzakkar, dikit orang yang ingat. Waraja, dikit orang yang kembali. Washtaq, dikit orang yang rindu. Wasal ilaih, dan dikit orang yang sampai kepada tanah air yang asli. Karena keterikatan oleh sifat-sifat duniawiyah tadi yang membungkus ruhnya. Ya kan? Hatta afdatin nubuwatu ila ruhil a'zam al-Muhammadi khatimir risalah wal hadi min ad-dalalah fa arsalahu ila haula'in nasil ghafilin. Sampai kenabian itu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mengutus Nabi Muhammad ke orang-orang yang lupa tadi. Untuk apa? Liyaftaha basiratahum min naumil ghaflah. Agar Nabi Muhammad dapat membuka basirah mereka, mata batin mereka dari tidurnya kelalaian. Fayad'uhum ilallah wa wisalihi wa liqa' jamalihil azali. Mereka mengajak, Nabi Muhammad mengajak mereka ke Allah, bersambung lagi dengan Allah, bertemu dengan keindahan Allah yang azali. Qul hadhihi sabili, ini adalah jalanku, ad'u ilallah ala basiratin. Saya mengajak kalian kepada Allah ala basirah, untuk membuka pintu basirah. Ana, yaitu saya, dan juga orang-orang yang mengikutiku. Jadi orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad itu pun juga sama. Mereka sudah terbuka pintu basirah mereka. Yang dikatakan pengikut itu adalah orang-orang yang basirah mereka terbuka oleh Nabi Muhammad. Baik. Andai kata ini dunia yang tidak diamanatkan Allah untuk memikul tajallinya Allah, tapi dibebankan kepada manusia sebagaimana perjalanan tadi. Ketika disambungkan dengan alam nasur, dengan alam adzad Surabaya. Ya. Kepala gitu kan, dia dengan tanah airnya sendiri. Bagaimana kondisi dunia, misalkan sekarang nih, kondisi yang semua manusia lupa akan tanah airnya sendiri. Fadzakir bi ayyamillah, sudah lupa dengan itu semua. Kiamat, Kiai. Kalau begitu kiamat bisa maju bisa mundur nih. Itu iyalah. Hakikat harinya kapan kan itu gaib kan? Gaib. Manakala manusia manakala ruhnya manusia, kerohanian manusia sudah lagi tidak membawa misinya, tidak membawa misi ketuhanan. Kiamat. Makanya kan kalau ulama-ulama itu mengatakan, kalau di muka bumi ini udah nggak ada wali-walinya Allah Ta'ala, kiamat. Yang dimulai dari bencana-bencana, terus para raya, itu terus anggap tuh kiamat kecil ya. Ada sambungannya terus itu. Masih nggak ini lagi? Bukan karena lempengan buminya sudah kolot. Ya itu sabab. Ya. Kan dikasih peringatan, kayak ingat lagi. Itu terus nanti Dajjal.
gitu kan, Ya'juj Ma'juj, Dajjal, turun Nabi Isa, guys. Setelah itu Nabi Isa meninggal, pengikutnya udah pada mati, udah kiamat kubro. Dan kondisi yang paling terburuk setelah itu, Dajjal ya, masa Dajjal. artinya ya oke, baik, ngomong-ngomong Dajjal, saya kadang-kadang gitu, apa gerangan Allah nyeun Dajjal segala gitu. Kemudian nurun ke Nabi Isa deh. Seakan-akan ini kan skenario yang dibuat oleh Allah gitu kan. Ada perasaan astagfirullahaladzim gitu kan. Terbatas pengetahuan kita untuk mengidrok semua itu. Tapi kalau cara jalan seperti ini yang ditemukan mulai kebuka gitu. Wa kanal insanu innahu kana zaluman jahula. Pada prinsipnya pada saat Imam Mahdi turun pun seakan-akan risalah itu juga sebagai bentuk belas kasih sayang Allah. Betul lah. Untuk memperingatkan manusia kepada esensinya. Imam Mahdi sekalipun ibarat kewalahan. Ya, karena tadi itu dia harus mengalahkan berbagai macam serangan Dajjal gitu kan. Mencaplok semua manusia-manusia untuk ikut ke mereka, dan bahkan seakan-akan surga dan neraka itu ada di siapa? Di kekuasaan Dajjal. Masih juga tetap ada tugas lain untuk mengingatkan manusia sebagai bentuk kasih sayang Allah. Turunkanlah Nabi Isa ya untuk menyampaikan kepada umatnya bahwa apa yang kamu lakukan itu adalah salah. Nah, apakah pada setelah itu kiamat? Berarti pada posisi setelah Imam Mahdi, setelah Nabi Allah Isa alaihissalam turun ke bumi dan menyampaikan, entah mungkin dalam kondisi gaib kita hanya meraba-raba aja dikit-dikit gitu. Setelah itu apakah seburuk-buruknya manusia? Iya, betul. Karena Dajjal dibunuh nih, Nabi Isa. Kan sisa manusia nggak tahu sedikit nggak tahu banyak ya. Pokok manusia yang tersisa. Ya. Gak lama Nabi Isa mati meninggal, kan? Terus sisa-sisa kan pengikutnya, pengikutnya ngajak meren. Terus yang lain gak menurut, mereka akhirnya mati. Atau udah tersisa orang-orang yang buruk, enggak kiamat. Jadi kaitannya secara logika gimana ya? Ya, secara logika ini kaitannya kan dengan la taqumu sa'ah gitu. Madama fi wajhil ardi man yaqulu Allah gitu kan, Allah gitu kan. Selama masih kena ada gelombang magnet kalimat la ilaha illallah, Allah, maka tidak akan terjadi kiamat. Maka prosesingnya kayak tadi, Imam Mahdi, Dajjal, bisa terus meninggal, kemudian ada pengikutnya, terus sampai pada manusia sudah lagi bukan manusia. Sifatnya itu sudah sifat binatang, sudah sifat anjing, sifat apa tadi? Babi. Udah. Kiamat lah. Tutup lawan. Begitu bro nih. Ini kan tuan saya ini luar biasa. Dia menggabungkan berbagai unsur keilmuan agar kita mudah diberi paham. Jadi saya kadang-kadang ketika baca Al-Quran sok pusing gitu. Nggak ada tafsir Jalalain tidak memberikan kepuasan. Innahu kana zaluman jahula. Pan ieu aing jeung ku Allah nya. Pan kunaon gitu. Dulu tafsirna ya sebatas Raja bro. Umma radadnahu asfala safirina illa alladzina amanu wa amilus salihati wa falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Umma radadnahu. Nah, kenapa Allah menyatukan ruh dengan jasad? Yang padahal mungkin Allah juga sudah lebih tahu ketika ruh itu ditempelkan ke jasad. Karena efek tak Kiai, efek dari manusia itu sendiri kan, efek dari pilihan manusia itu sendiri kan.
Kalau manusia roh maaf, efek dari roh itu sendiri, roh yang mau, roh manusia yang mau menerima janji Allah, menerima perjanjian dengan Allah Ta'ala. Kalau rohnya nggak mau, rohnya di sana terus, mau turun kan dia. Jadi efek perjanjian itu antara roh dengan Allah. efek daripada perjanjian. Oh. Jadi roh yang di sana yang nggak pernah turun nih. Malaikat ya, rohaniin. Mereka tuh selamat ya. Selamat lah. Jadi ibaratnya kita ini meskipun udah ada di bumi, kita dituntut memiliki kriteria, memiliki sifat seperti roh yang ada di sana, di alam arwah. Iya, padahal Dan itulah manusia yang hakiki gitu. Padahal tugasnya cuma 4 ya. Tajalli zatullah, tajalli sifat Allah, tajalli sirullah, tajalli afalnya Allah. Zat, asma, zat, Sifat. asma, sifat, Af'al. Nah, ketika di efek daripada penciptaan Allah dengan jasad, partikel yang paling terendah dari penciptaan Allah adalah ajsad, karena memiliki sifat-sifat kebinatangan. Das, lupa enak rokok gitu kan, enak tidur, enak lihat ya perempuan-perempuan cantik. Nah, Terus apalagi kenikmatan-kenikmatan yang lain, keindahan-keindahan yang lain, ya, ruhnya lupa dengan perjanjian. Ingat filmnya Roro Kidul, itu kan, ketika janjinya tidak dipenuhi, maka dia godot lagi. coba kalau Allah Ta'ala itu nggak kasih sayang ya ke manusia itu. Nah, coba dipayahan, kan? Iya, sekalipun sudah berbuat musyrik ya, gitu kan, mencari pesugihan, ya itu kan harus ada tukar menukar kan, ada perjanjian juga kan. Ada perjanjian. Kamu siap, ya udah, kamu siap, tidak ada resiko nih, ya. Nah, kamu siap, nanti kekayaanmu sekonyong-konyong tidak, ataupun kamu harus begini, harus begitu. Ketika perjanjian dengan iblis itu tidak dipenuhi, ya itu kan, itu iblis. Tetap Allah pada posisi, nah iya saya kepada orang doa subuh ya, birahmatika ya arhamar rahim. Terasa gitu, ternyata Allah masih zat yang lebih sayang daripada segala yang sayang. Kita tidak dihukum. Ngeri-ngeri cantik ini. Nah, ibaratnya kayak itulah, kayak bangsa Arab ya setelah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Kan masa dari Nabi Musa, masa dari Nabi Ibrahim sampai ke Rasulullah itu berapa ribu tahun? Ayo bareng 2500 tahun. Ya. Ya kan? Hilang kan? Ajarannya. Ajaran Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Ismail hilang kan? Ya itu. Makanya kan Allah Ta'ala masih kasihan dengan mereka. Dah, saya lahirkan dari gen Nabi Ibrahim ini seorang nabi yang menjadi pemungkas seluruh nabi dan yang memanjakan umatnya. Nah, eta Gawe saeutik bentar-bentar pahala. Kon. Ya kan? Ketika mereka nggak punya ajaran, kayak binatang kan? Tawaf jing, nggak pakai baju, telanjang. Pemajikan batur disikat pan. Ya kan? Semena-mena sakadai, hukum rimba berjalan.
karena nggak punya ajaran. Ketika udah dikasih peringatan, kok nggak terima ajaran, itu terserah Allah, sama. Itu. Nabi toh Nabi itu juga nggak memaksakan, tidak memaksakan Jadi kehendak. kalau kita melihat ke riwayat-riwayat Qasasul Anbiya ya, seperti taruhlah Nabi Nuh. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan, dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.